Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku Mama Alma, channel yang berisikan tentang kegiatan aku sehari-hari sebagai seorang ibu rumah tangga yang saat ini sedang merantau dan tinggal di kontrakan sederhana. Kalian semua gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Untuk kalian yang sedang kurang sehat, semoga segera Allah sehatkan kembali dan dapat beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kalian udah klik video ini, terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana dan juga udah subscribe channel ini. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman. Kali ini aku bisa sharing lagi ke kalian semua tentang kegiatan aku di kontrakan aku yang sederhana ini. Mudah-mudahan video yang aku share ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalaupun misalkan gak ada manfaatnya sama sekali, mudah-mudahan aja ya bisa menjadi penghibur di dalam mengisi waktu luangnya kalian. Ini merupakan kegiatan rutin aku di setiap minggunya ya teman-teman. Seperti yang kalian ketahui, untuk kalian yang udah sering nontonin video aku yang sederhana, di setiap minggunya pasti aku tuh selalu belanja mingguan ya teman-teman, untuk stok beberapa hari ke depan atau untuk stok seminggu ke depan. Pokoknya semuanya juga tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman. Kalau memungkinkan untuk seminggu, pasti aku belanja untuk seminggu. Tapi kalau lagi mager ya udah deh stok untuk beberapa hari aja, yang penting di kulkas harus ada stoknya gitu ya. Minggu kali ini aku belanja di pasar tradisional lagi, tapi aku nggak record ya pas aku belanja di pasarnya. Kayaknya udah lama banget ya teman-teman aku nggak nge-record di pasar, tapi ya udahlah ya. Nah ini tuh pas tadi dari pasar aku tuh nggak langsung bongkar dan nggak langsung food prep ya teman-teman. Aku tuh bersih-bersih dulu lah seperti biasanya. Setelah agak siangan dan waktunya udah senggang banget, aku ngerasa udah pas gitu ya teman-teman waktunya, baru deh aku bongkar belanjaan aku ini dan aku langsung food prep ya seperti biasa aja. Karena seperti yang kalian ketahui ya teman-teman, untuk nge-food prep itu lumayan agak lama juga waktunya, dan kita tuh harus benar-benar udah enak gitu ya, udah mood baru deh kita nge-food prep. Gak bisa banget kalau nge-food prep dalam keadaan terburu-buru ya teman-teman, apalagi kerjaan rumah yang lain belum selesai. Ya kan, pasti kalian juga ngerasa seperti itu. Untuk protein hewani udah aku eksekusi duluan ya teman-teman, seperti yang kalian lihat tadi di awal. Nah selanjutnya setelah protein hewani selesai aku cuci, aku mulai untuk rapih-rapihin dan aku bongkarin dulu ini untuk sayur mayurnya. Ini untuk sayurannya juga aku nggak banyak macamnya ya teman-teman, karena kita tuh memang nggak begitu suka juga sayur gitu ya teman-teman. Jadi yang penting ada aja buat syarat gitu ya. Yang penting ada sayurnya, jadi nggak terlalu pokok kalau untuk sayur tuh. Kalaupun misalkan aku beli banyak ya teman-teman, pernah tuh sekali aku beli bermacam-macam sayur, ujung-ujungnya tuh malah mubazir teman-teman, nggak kemakan semua gitu ya, ada yang kebuang. Jadi ya udah deh, untuk sayur mayur tuh yang penting syarat aja deh, yang penting ada gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Mungkin kalian juga ada yang sama ya, keluarganya nggak terlalu begitu suka sayur, jadi pasti belanjanya juga kayak gini ya, lebih diutamain ke protein hewaninya aja. Jadi untuk sayur mayur ini aku putusin untuk gak stok banyak-banyak ya teman-teman. Kalaupun misalkan ingin sayur apa gitu ya, tenang aja, bisa langsung lari gitu ya ke tukang sayur yang dekat kontrakan. Nah dan ini dia ya belanjaan aku di minggu ini. Seperti biasa itu ada tempe, selalu ada. Untuk tempe itu harganya 7.000 ya teman-teman. Untuk labu siamnya itu harganya 6.000. Kemudian aku juga beli bawang merah seperapat, harganya 8.000. Di situ juga ada daun kemangi. Untuk daun kemangi itu aku beli dengan harga 5.000 rupiah teman-teman. Dan untuk sayur sopnya itu sayur sop harganya 4.000 rupiah. Kemudian aku juga beli tahu ya, untuk tahu Bandung itu harganya 8.000, dan untuk nuggetnya itu harga 20.000. Terus aku juga beli bumbu ungkep ayam ya teman-teman, lagi mager banget buat bikin sendiri, jadi ya udah aku beli bumbu jadi aja. Untuk bawang merahnya ini langsung aku bersih-bersihin seperti ini ya teman-teman, enggak aku kupas-kupasin dan aku taruh kulkas, enggak, aku cuma naruhnya seperti ini aja dan aku taruh di suhu ruang untuk perbawangan. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, kalian tim yang mana nih? Apakah kalian tim yang belanjanya harian dan setiap hari selalu belanja dan gak stok, atau kalian tim yang kayak aku harus selalu food prep seperti ini, minimal untuk 2 hari atau 3 hari teman-teman? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Untuk kegiatan food prep ini memang sangat aku sukai ya teman-teman. Setelah pertama kali aku melakukannya sekitar 3 tahunan yang lalu lah ya.
Dan selalu berusaha untuk konsisten bisa food prep di setiap minggunya ya teman-teman. Karena setelah aku ngerasa kalau food prep ini memang benar-benar ngebantu banget gitu ya, biar waktu memasak aku tuh jadi lebih efisien dan juga uang belanja itu menjadi lebih hemat teman-teman. Nah makanya aku juga nggak heran banget ya ketika kegiatan ini tuh menjadi sangat populer banget di kalangan para ibu rumah tangga. Sebenarnya nggak untuk ibu rumah tangga aja ya teman-teman, untuk kalian yang masih lajang pun ini tuh wajib banget dicoba ya, karena memang seberguna itu gitu ya kegiatan nge-food prep ini teman-teman. Untuk teman-teman dan bunda-bunda yang mau mencoba juga ya food preparation ini, aku di sini mau berbagi tips dan triknya yang wajib kalian simak sampai selesai ya. Jadi apa sih food preparation itu teman-teman? Nah, food preparation itu bisa diartikan singkatnya mah menyiapkan makanan ya. Jadi kita bisa artikan juga kalau food preparation ini adalah teknik menyiapkan bahan makanan untuk memudahkan kita saat memasak. Selain itu juga dengan melakukan food preparation ini bisa membuat budget belanja kita jauh lebih hemat ya teman-teman. Dapur dan tempat penyimpanan jadi lebih rapih juga. Kegiatan food preparation ini biasanya aku lakukan di akhir pekan ya teman-teman, untuk menu makanan selama beberapa hari atau selama seminggu ke depan. Selain hemat budget dan waktu, food preparation ini juga sebagai ajang untuk aku melatih kreativitas memasak ya teman-teman. Kegiatan nge-food prep ini nggak mungkin banyak diminati dan menjadi populer ya teman-teman kalau misalkan nggak membawa manfaat untuk kehidupan kita. Karena nggak mungkin banget ya kalau misalkan nggak ada manfaatnya kegiatan ini menjadi sangat populer ya kan teman-teman. Ya karena banyak manfaatnya makanya kita juga jadi ngikutin, terutama aku ya teman-teman. Nah untuk food preparation ini tuh memiliki beberapa manfaat ya teman-teman, seperti pengeluaran belanja itu menjadi lebih hemat. Seperti kayak aku ini, misalkan kan aku ini belanja untuk minggu ini menghabiskan budget 150.000 ya teman-teman, dan ketika dibagi 7 itu berarti perharinya sekitar 21 ribuan aja, dan itu bisa dimakan untuk satu keluarga ya. Dan keluarga kecil ya teman-teman, hanya terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 anak balita aja. Dan manfaat yang kedua adalah waktu memasak jadi lebih cepat. Ketika kita menggunakan waktu luang di akhir pekan ataupun di hari-hari biasa, pokoknya menggunakan waktu luang ya teman-teman untuk merencanakan menu, belanja dan persiapan bahan-bahan makanan. Jadi di hari-hari selanjutnya kita tinggal memasak aja sesuai dengan menu-menu yang sudah kita persiapkan ya teman-teman. Sehari kita kerepotan untuk mempersiapkan bahan makanan, tapi untuk hari selanjutnya kita bisa udah santai ya. Manfaat yang ketiga adalah membuat tubuh kita jauh lebih sehat ya. Ketika kita memasak di rumah, memasak makanan kita sendiri, itu pasti akan mengurangi frekuensi makanan kita di luar ya teman-teman. Jadi jarang banget kan makan di luar karena kita masak sendiri. Kita juga akan jauh lebih sadar jenis makanan yang kita konsumsi ya teman-teman. Porsi makan juga akan terkontrol. Setelah mengetahui beberapa manfaat dari food preparation, kita pastinya akan jauh lebih semangat lagi ya teman-teman untuk nge-food prep di setiap minggunya. Tips untuk melakukan food preparation ini juga ada beberapa langkah ya teman-teman. Yang pertama, kita bisa buat dulu perencanaan menu. Tujuan dari food preparation ini adalah memudahkan kita untuk memasak dalam periode waktu tertentu. Nah, maka dari itu ada baiknya ya kita udah mengetahui nih makanan apa yang akan kita masak sebelum kita berbelanja. Pilihlah menu makanan sehari-hari yang sederhana. Yang terpenting ada satu menu yang mengandung gizi yang lengkap ya teman-teman. Selain itu juga utamakan menu-menu yang memang disukai keluarga ya. Jangan sampai kita mubazir gitu ya, karena beli makanan yang memang keluarga nggak suka. Jadi penting banget harus belinya yang disukai oleh anggota keluarga aja. Kemudian tips yang kedua adalah tentukan waktu belanja. Nah tentukan juga ya teman-teman waktu belanjanya di waktu luang, bisa di akhir pekan ataupun di hari-hari yang teman-teman ngerasa nih udah cocok nih buat aku belanja gitu ya teman-teman. Pastilah mama udah tahu gitu ya kapan waktu yang tepat untuk berbelanja. Tips food prep yang ketiga adalah siapkan alat dan wadah ya teman-teman. Alat yang diperlukan untuk nge-food prep ini seperti pisau untuk motong-motong ya, kemudian talenan, terus kemudian juga wadah seperti ini ya teman-teman. Bisa food container, bisa juga ziplock, pokoknya apapun yang teman-teman punya gitu ya. Nah itu dia ya teman-teman beberapa
beberapa manfaat dan juga beberapa tips untuk melakukan food preparation ini. Mudah-mudahan yang aku share ini bermanfaat ya teman-teman. Dan di sini aku nggak ada sedikit pun menggurui karena aku tuh juga masih banyak banget belajar dan aku juga banyak baca-baca dari artikel ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun salah-salah dalam segi apapun, aku memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya teman-teman, aku nge-food prepnya juga udah selesai. Pokoknya kegiatan itu benar-benar bermanfaat sekali ya untuk aku yang memang sudah merasakannya gitu ya. Jadi untuk teman-teman dan bunda-bunda yang belum mencoba, pokoknya harus banget juga wajib untuk mencoba ya, kalau misalkan memang situasi dan kondisinya memungkinkan. Semua bahan makanan ini sudah selesai aku persiapkan ya teman-teman. Untuk protein hewani dan protein nabatinya juga udah aku ungkep, udah aku kasih bumbu-bumbu gitu ya teman-teman. Jadi nanti pas mau masak aku tinggal satset goreng aja. Untuk sayur mayurnya juga itu untuk si labu siam udah aku potong-potongin ya teman-teman. Jadi nanti tinggal di sayur aja. Dan untuk itu si sayur sopnya enggak aku potong-potongin karena kemarin aja yang minggu kemarin niatnya bikin sayur sop teman-teman, gak taunya malah aku jadiin bakwan. Pokoknya tergantung nanti aja ya teman-teman. Itu kan untuk sayur sop segitu itu menurut aku banyak ya teman-teman. Jadi bisa dibagi dua gitu ya, bisa jadi 2 menu. Yang setengahnya untuk sayur sop, yang setengahnya lagi bisa aku bikinin bakwan teman-teman. Nah untuk daun kemanginya itu rencananya aku mau bikin ayam rica-rica pakai kemangi gitu ya teman-teman. Ala-ala aja, banyak gaya mama Alma emang nih. Untuk budget belanjaan aku minggu ini aku menghabiskan uang 150 ribuan ya teman-teman, karena memang kebanyakan prohe gitu ya. Jadi harganya juga agak-agak lumayan. Jadi pokoknya tergantung juga di mana tempat kita belanja ya teman-teman, karena harga di satu tempat gak bisa juga disamakan dengan tempat yang lainnya. Bagaimanapun keadaannya, mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita manusia yang pandai bersyukur dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua ya teman-teman. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Gak berasa ini video aku juga udah hampir mau selesai aja. Terima kasih banyak ya untuk kalian semua yang udah menemani kegiatan aku kali ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Aku juga mohon maaf ya apabila di dalam video ini terdapat kesalahan di dalam segi apapun. Semoga Allah sehatkan badan kita dan Allah lancarkan kita di dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari ya teman-teman. Amin amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Sampai bertemu di videoku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.